Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how's life treating you today? Well, I hope you are all fine. Okay, students, this is Thursday, August 12th, 2021, and today we are going to talk about agreement and disagreement. This is the second material in Unit 2, and before starting, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students, last week you have learned about how to express the purpose of doing or not doing something. And today we are going to study about agreement and disagreement. Jadi ini adalah materi 2 di unit 2, yaitu tentang agreement dan disagreement. Untuk kompetensi dasarnya masih sama dengan yang materi sebelumnya. Kalian bisa lihat di tayangan YouTube sebelumnya. Jadi untuk KD dan tujuan serta penilaiannya kalian bisa lihat di pertemuan sebelumnya. Silakan buka kembali YouTube pada pertemuan sebelumnya. Jadi materi yang kedua adalah agreement dan disagreement. Kalian bisa lihat di sini ya, saya tambahkan kata dis dengan warna merah biar kalian tahu untuk membedakan antara agreement dan disagreement. Dan kalian tahu dis ini dalam bahasa Inggris memberi makna tidak ya, memberi makna tidak atau memberi makna negatif. Penambahan kata dis, ada disappointed, ini tidak puas atau kecewa. Ada lagi dislocated ya, artinya tidak di lokasi ya, tidak berada di lokasi yang semestinya. Kemudian kita lihat yang pertama adalah asking for agreement ya. Asking for, meminta, agreement, persetujuan. Jadi tadi kan agreement itu artinya setuju, sedangkan dis itu artinya tidak. Disagreement berarti tidak setuju. Nah, sekarang bagaimana menanyakannya? Asking for agreement, bagaimana kita meminta pendapat orang lain untuk setuju atau tidak? Yaitu asking for agreement. Contohnya yang pertama adalah, do you think so? Apakah Anda sependapat? Ini tentu jawabannya hanya yes or no, ya atau tidak. Tentu ini sudah didahului dengan pernyataan sebelumnya. Ketika orang bertanya, do you think so? Ini mesti ada statement atau pernyataan yang sudah disebut sebelumnya. Tidak mungkin orang tiba-tiba langsung berkata, do you think so? Nggak mungkin. Pasti ada sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya. Tinggal menanyakan setuju atau tidak. Nah, sekarang pertanyaan yang lebih panjang yang menyebutkan hal yang ditanyakan, disetujui atau tidaknya. Ini contoh yang kedua ini ya. Do you agree if we provide sanitizer in front of our classroom? Apakah kamu setuju jika kita menyediakan sanitizer di depan ruang kelas kita? Ini juga sama. Kalau pertanyaannya do you agree, ini jawabannya juga hanya setuju atau tidak. Ya, yes or no. Question number 3. Nah, di sini dengan how if we ya, how if we, bagaimana jika kita, how if we take our grandpa to hospital, bagaimana jika kita bawa kakek kita ke rumah sakit. Nah, kita lihat di sini pakai kata how if we, bagaimana jika kita. Nah, sekarang yang contoh yang keempat di sini pakai what if we. What if we create? Ini walaupun pakai what ya, tapi maknanya sama dengan kalimat di atasnya ini. Ya, di sini tidak diartikan apakah, tetapi masih sama dengan yang atas. Jadi entah pakai how atau pakai what, how if we atau what if we artinya sama, yaitu bagaimana jika kita. How if we create face mask ourselves? Bagaimana jika kita membuat
pelindung wajah sendiri, maksudnya tidak beli, cukup buat kita sendiri dengan memanfaatkan bahan yang ada di sekitar kita. Question number 4. Nah, di sini kita lihat ada perbedaan dengan yang contoh 3. How if we, contoh 4, what if we, ini di belakangnya pakai verb tanpa tambahan ing ya, langsung verb one saja, take atau create. Jadi bukan taking atau creating, tetapi take dan create. Tetapi kalau yang pakai how about ya, bagaimana jika, ini artinya bagaimana jika, bukan bagaimana tentang. Walaupun kalau dicari di kamus, about itu bisa dimaknai tentang atau kira-kira. Tetapi dalam kalimat ini, how about, ini kita mengartikannya bagaimana jika kita, sama dengan what if we, hanya kata yang digunakan berbeda, tapi maknanya tetap sama, yaitu bagaimana jika kita visiting, mengunjungi Candi Prambanan minggu depan. Nah, sekarang yang berikutnya masih dengan what about, hampir sama dengan yang atasnya ya. Ini juga walaupun pakai what about, kita memaknai kalimatnya dengan bagaimana jika kita. Karena kalau kita artikan apa adanya, nanti mungkin akan membingungkan. What about, bagaimana jika kita. Tapi kalau kalian artikan apakah tentang, nah, nanti malah membingungkan. Apakah tentang menyiapkan, ini akan membingungkan. Maka kita harus ingat bahwa tidak selalu kita ini bisa mengartikan hanya cukup dengan mencari satu persatu kata tersebut di dalam kamus. Ya, jadi kadang kita perlu pengetahuan lain yang bukan sekedar mencari perkata di kamus. Contoh lain yang pernah saya sampaikan itu pada kata never mind, ya, never itu kan tidak pernah, mind itu pikiran. Tapi kata never mind kalau kita artikan apa adanya, itu nanti akan menjadi membingungkan. Never itu tidak pernah, mind itu pikiran. Tidak pernah pikiran, padahal never mind itu biasa diartikan tidak apa-apa. Never mind biasanya digunakan untuk menjawab orang yang meminta maaf. Ya, misalnya ada orang bilang minta maaf karena tidak bisa datang, kita menjawab never mind, tidak apa-apa. Nah, kembali ke topik ini, bagaimana jika kita preparing, menyiapkan proyek kita atau tugas kelompok kita sore ini. Nah, jadi sekali lagi, 6 contoh ini semua menanyakan orang lain setuju atau tidak dengan ide atau gagasan yang kita sampaikan. Jadi ada beberapa contoh yang di sini kalian bisa lihat. Kalau pakai how if we, what if we, ini diikuti verb one tanpa tambahan ing. Jadi kalau kalian mengatakan how if we taking, itu menjadi kurang pas. Atau what if we creating, ini juga kurang pas. Demikian juga kalau how about, ini kalian hanya menggunakan visit saja, misalnya how about visit Prambanan, atau what about prepare our project, ini juga kurang tepat, harus disesuaikan. Kalau how if we, ya kita gunakan take saja, tidak usah pakai tambahan ing. Demikian juga what if we juga kita gunakan verb one, create, tanpa tambahan ing di belakangnya, diingat ini ya. Sedangkan kalau how about dan what about, ini verbnya ditambah akhiran ing. Jadi how about visiting, what about preparing. Nah, sekarang kita lihat expression of agreement and disagreement, ungkapan setuju dan tidak setuju. Nah, ini yang setuju, yang agreement, ini ada banyak contohnya ya. Ada yes I agree, atau yes I do, atau I think so, saya sependapat. That's good idea, itu ide bagus. That sounds great, ini juga ungkapan yang memuji bahwa itu adalah pendapat yang sangat bagus. That sounds great. Then that sounds good, sama, ini juga menyetujui bahwa apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita ini sesuatu yang sangat bagus atau ide bagus.
I do agree. Nah, kalian harus cermati ini ya, tidak pakai not ya. Di sini I do agree. Bukan I don't agree ya. I do, tidak pakai not. I do agree ini menyatakan setuju bahkan sangat. Jadi tingkat setujunya itu lebih dibanding kalau hanya I agree ya. I agree dan I do agree ini tingkat setujunya itu lebih besar yang I do agree. Jadi ini saya sangat setuju, I do agree. I absolutely agree ini juga menunjukkan kesetujuan yang sangat ya, sangat-sangat setuju. I absolutely agree. I am in line with you ini juga di mana saya setuju denganmu. Kalau diartikan perkata nanti malah membingungkan karena di sini I am itu saya, inline, I itu saya, M ini hanya sebagai to be saja, saya inline dalam garis. Nah, malah membingungkan kan kalau kalian cari di kamus satu persatu. Jadi di sini I am in line with you maknanya adalah aku sependapat denganmu, sama dengan yang I agree with you ya. Di sini yang I agree with you belum ada ya. Tapi kalian bisa menuliskan sendiri di buku catatan kalian. Yes, I agree, atau I agree with you, I think so, dan seterusnya. Nah, yang harus juga dicermati ini yang paling bawah ini. Di sini pakai not ya, harus hati-hati. Di sini menggunakan kata not, seakan-akan tidak setuju ya. Saya tidak setuju. Tapi penambahan kata more ini yang harus kalian cermati. Penambahan kata more ini menunjukkan bahwa ungkapan ini maknanya juga setuju ya. Jangan dilihat not-nya di sini. Orang Inggris, orang Amerika mengatakan I can't atau I cannot agree more, ini maknanya justru setuju, bukan tidak setuju. Walaupun ada not-nya di sini. Jadi saya setuju. Pokoknya ingat saja, kalau orang bilang I cannot agree more, ada tambahan more-nya di sini, ini maknanya setuju. Beda kalau more-nya ini dihapus. Kalau tidak pakai more, nah di sini maknanya saya tidak bisa menyetujui. Tapi kalau ada tambahan more di belakang I cannot agree, ini maknanya saya setuju. Ingat ya, saya setuju. I cannot agree more. Nanti kalau ada soal yang pilihannya seperti ini harus hati-hati ya, jangan sampai kalian teringat, oh ada notnya berarti tidak. Nah, jangan seperti itu. Ini pengecualian ya, harus diberi perhatian lebih. I couldn't agree more sama dengan yang atasnya ini ya, sama-sama ada kata more-nya. Ini juga bermakna setuju. I couldn't agree more. Saya setuju. Oke, kita lihat yang disagreement, yang tidak setuju. Nah, I don't think so. Ini ada salah ketik, ini harusnya tidak pakai T lagi ya. Ini tidak pakai T, intinya dapat salah ketik. I don't think so. Saya tidak sependapat. I don't agree. Saya tidak setuju. I totally disagree. Saya sangat tidak setuju. Nah, ini tidak setujunya sangat kalau ditambah kata totally. I totally disagree. Saya sangat-sangat tidak setuju. I don't think it's good idea. Saya tidak berpikir itu ide yang bagus. That's good. Nah, ini cara mengungkapkan tidak setuju tapi dengan cara yang halus. That's good. Jadi memuji dulu ya, tetap memuji bahwa itu ide yang bagus. That's good. Itu bagus. But tetapi nah di sini ungkapan ini ungkapan tidak setuju yang tidak menyakitkan hati lawan bicara kita ya, walaupun kita tidak sependapat tapi cara yang paling bawah ini lebih halus. Orang yang mengajak bicara kita ini merasa tidak akan terlalu sakit hati atau merasa dongkol atau gimana ya, karena ini memuji dulu. That's good. Saya rasa itu ide bagus. Cuma saya rasa itu ide bagus tetapi, nah di sini kan lebih halus dibanding yang langsung mengatakan I don't agree. Jadi ini ya memang tergantung kita mau menggunakan yang mana. Kita mau berbahasa yang halus atau yang to the point, silahkan. Ini masalah pilihan saja. Tapi kalau dengan orang yang lebih tua dengan kita, orang yang mungkin kedudukannya lebih tinggi dari kita, ya ada baiknya kita pilih yang paling
bawah ini. Tapi kalau dengan teman yang sudah sangat akrab, ya mungkin nggak apa-apa, mungkin kita menggunakan yang I don't agree. Tapi kalau tetap kita pilih yang paling bawah, walaupun dengan teman akrab, tetap kita pilih yang that's good, but ya itu tentu saja pilihan yang sangat bijaksana, walaupun itu dengan orang yang sudah sangat akrab dengan kita. Baik, sekarang kita coba latihan memilih ungkapan ini dalam bentuk dialog. Ya, kita lengkapi dialog rumpang dengan ungkapan yang pas, yang sesuai. Contoh, yang nomor 1, Reni mengucapkan, "The sky is so bright today. How if we go to Parangtritis Beach?" Langit so bright, begitu cerah today hari ini. How if, bagaimana jika kita pergi ke Parangtritis, ke pantai Parangtritis? Nah, Shiva menjawab apa? Nah, untuk tahu jawaban Shiva, kita lihat alasan atau keterangan tambahan yang dia sebutkan. Dia mengatakan, we will have a test tomorrow. Kita besok akan tes. Kita besok akan tes loh. We had better. Kita sebaiknya persiapan untuk tes tersebut. Nah, kira-kira apa jawaban Siva? Setuju atau tidak? Ya, saya yakin kalian tahu dengan Siva menyebutkan besok akan ada tes, lebih baik kita persiapan untuk tes itu, maka jawaban yang paling pas adalah apa coba? Ya, saya yakin jawaban kalian benar semua, yaitu I don't agree. Siva menunjukkan tidak setuju. Kenapa nggak setuju diajak ke Parangtritis? Karena besok akan ada tes. Jadi kita lihat keterangan tambahan di belakang isian yang kosong sebelumnya ini. Question number 2. Brian bertanya, do you think, ini bisa dimana, apakah menurut kamu, atau apakah kamu berpikir, do you think, apakah menurut kamu belajar bahasa Inggris itu useful? Apakah menurut kamu belajar bahasa Inggris itu berguna? Nah, apa jawaban Ardi? Nah, we will get a lot of advantage. Untuk tahu jawabannya apa, kita lihat keterangan tambahan yang dia sampaikan, yang Arvin sampaikan, yaitu kita akan mendapatkan a lot of advantage. Kita akan dapat banyak manfaat jika kita menguasai bahasa Inggris. Nah, kira-kira ini menyetujui atau tidak? Saya yakin kalian sudah bisa menjawab dengan benar, ya. Yaitu apa? Ya, that's right. Saya yakin jawaban kalian benar, yaitu yes, I agree atau ya, saya setuju. Tapi harus diingat bahwa ini hanya salah satu contoh ungkapan. Demikian juga yang atas ini. Ini tidak hanya I don't agree ya, isinya bisa I don't agree, I disagree, atau that's not a good idea. Pokoknya ungkapan yang menunjukkan tidak setuju. Jangan kalian berpikir isinya hanya I don't agree saja ya. Kalian bisa pilih jawaban yang lain yang ucapan Siva ini, bisa I don't agree, bisa I disagree, bisa that's not a good idea, bisa I totally disagree, bisa juga that's good, but, nah bisa juga that's good, itu udah bagus, tapi kita besok tes, lebih baik kita persiapan. Pokoknya ini diisi dengan kelompok ungkapan yang menyatakan tidak setuju. Ini I don't agree, ini hanya salah satu contoh saja. Yang kedua juga yes I agree. Ini ungkapan setuju ini juga tidak hanya yes I agree saja, bisa good idea, that's good idea. Tapi kalau dia ada pertanyaannya memang yang lebih pas yes I agree atau I think so, ya. Karena ini tidak menyatakan ide ya, tidak menyebutkan ide, hanya ditanyai pendapat, bukan meminta persetujuan, hanya meminta pendapat. Apakah menurut kamu belajar bahasa Inggris berguna? Ya ini setuju, ya, dia menyetujui. Yes I agree, ini bisa that's yes I agree, bisa juga that's right, ya itu benar, atau I think so. Question number 3, ini ungkapan pertama dari Gila. The front yard is very dirty. Halaman depan itu sangat kotor. Nah, ini menjawab apa? Orang kedua ini menjawab apa? Maaf, Hani menjawab that's good idea. Mas pertanyaan yang pertama, ya. Kira-kira
orang pertama ini bertanya apa? Kok Hani menjawab, that's a good idea. Let's do it. Pertama dia bilang, si gila ini menyampaikan informasi bahwa halaman depan itu sangat kotor. Terus kira-kira ngomong apa setelah bilang itu? Ya, di sini kita lihat kok Hani menjawab itu ide bagus, berarti ini adalah ungkapan yang menanyakan setuju atau tidak. Nah, contoh ungkapannya apa di sini? Nah, di sini kalian bisa mengisi salah satu contohnya adalah how if we clean it now? Bagaimana kalau kita bersihkan sekarang? Nah, jawabannya that's good idea. Oleh Hani menjawab itu ide bagus. Jadi isian yang pas adalah how if we atau what about, pokoknya ungkapan menanyakan persetujuan dengan keterangan tentang halaman yang kotor. Maka pertanyaannya adalah bagaimana jika kita membersihkan? Saya ulang, isinya bisa how if we, bisa juga what about cleaning it now, ya. Bisa how if we, bisa what about cleaning. Nah, sekarang yang nomor 4. Nisa mengatakan, I am so hungry. Saya sangat lapar. How about going to Malioboro to have dinner? Bagaimana kalau kita pergi ke Malioboro untuk makan malam? Nah, Rindi menjawab apa kira-kira? Nah, di sini, I think we should consider the risk of being a crowd. Saya pikir kita harus memikirkan resiko berada di tempat kerumunan. Ya, di sini konteksnya sedang ada PPKM ya. Ini kebetulan diperpanjang lagi sama pemerintah hingga tanggal 16 Agustus 2021 nanti. Sehingga dalam konteks ini, dialog ini, si Rindi menyebutkan, saya berpikir atau menurutku kita seharusnya, I think we should consider, mempertimbangkan resiko di tengah kerumunan orang. Maka ungkapan yang paling pas apa? Yaitu I don't agree. Jadi ini bisa I don't agree, bisa I disagree, bisa juga dengan that's not a good idea, dan seterusnya. Atau bisa juga that's good, but itu ide bagus tetapi. Nah, jadi pokoknya ini isinya adalah ungkapan yang menyatakan tidak sependapat. Oke, question number 5. Alwi mengatakan, I think this hotel is very recommended. Saya pikir hotel ini sangat recommended. Ya, recommended tahu ya maksudnya, layak untuk dijadikan pilihan. Rosa mengatakan apa? Nah, kita lihat sekali lagi, kita harus lihat kalimat setelah tempat yang kosong ini. Dia bilang apa? Keterangan tambahannya. Fasilitasnya, the facilities is complete, fasilitasnya lengkap. Ya, ini the facilities are complete and luxurious, dan mewah meskipun ini cukup murah. Fasilitasnya lengkap dan mewah walaupun ini cukup murah. Maka ini tentu kalian sudah tahu jawabannya, setuju atau tidak, sependapat atau tidak. Oke, isinya adalah I think so. Ya, saya sependapat. Kenapa? Ini keterangan ini menunjukkan atau menguatkan pertanyaan bahwa apakah hotel ini layak dijadikan pilihan? Ya, saya sependapat karena fasilitasnya lengkap walaupun harganya cukup murah, tapi tidak murahan maksudnya. Fasilitasnya cukup lengkap dan lumayan mewah. Question number 6. Ya. Look, the flowers are withering. Lihat, tanaman itu layu. Nah, ini menjawab, that sounds great. Kira-kira ini ungkapan dari gila ini apa? Dari orang pertama ini menanyakan apa? Kok dijawab, that sounds great. Kalian sudah tahu ya, ini adalah ungkapan setuju atas permintaan pendapat yang disampaikan oleh orang lain. Let me take a pail. Mari kita ambil seember air. Apa isian yang paling pas di sini? Tentu saja karena ini
Hani ini merespon dengan ungkapan setuju atau itu ide bagus, maka ini pertanyaan. Isinya adalah pertanyaan tentang menanyakan setuju atau tidak. Nah, contohnya apa? Tentu saja kalian sudah punya gambaran, yaitu isinya adalah how about watering them. Ini bisa how about, bisa what about watering them, how if we water them. Sekali lagi kalau how about kita pakai tambahan ing. What about juga terpakai tambahan ing. Jadi how about watering them. Nah sekarang kalau tadi melengkapi dialog kerumpang, sekarang bentuk pilihan ganda. Kalau tadi kalian harus berpikir sendiri, sekarang kita diberi pilihan ya, multiple choice. Salah ketik ini ya, kurang huruf i. Nah sekarang ada dialog. Naura mengatakan, you look so unwell, Dennis. Kamu terlihat sangat tidak sehat, Dennis. Apa pertanyaan berikutnya ini? Apa yang diucapkan oleh Naura setelah kalimat yang pertama ini? Nah, ini Narita menjawab, if. Ya, ini agak tidak nyambung ya, ini dialognya kurang pas di sini. Harusnya ini Dennis ya. Harusnya di sini bukan Narita tapi Dennis. If you don't mind, jika kamu tidak keberatan. Nah, isinya apa? Do you want to go home alone? Atau how if you take a rest in health unit? How if you, bagaimana jika kamu pulang sekarang and take a rest? How if I take you home and take a rest? Nah, apa isinya? Ya, di sini intinya kan Naura menentukan, bilang pada Dennis, sekali lagi ini Narita ya, bukan Narita ya, tapi ini Dennis ya. Naura mengatakan, kamu terlihat sangat tidak sehat, Dennis. Nah, ini si Dennis menjawab, jika kamu tidak keberatan. Nah, pilihan jawabannya yang mana? Nah, kalian jangan terkecoh dengan ini kok how if we, how if semua ini berarti yang beda A. Berarti kita pilih yang A. Tentu tidak bisa seperti itu ya. Kita jangan terkecoh dengan sesuatu yang terlihat beda terus jawabannya itu tidak tentu. Nah, jawabannya adalah yang D. How if I take you? Ya. How if I take you home? Bagaimana jika aku antar kamu ke rumah dan istirahat? Jadi ini jawabannya adalah yang D, bagaimana jika aku antar ke rumah? Karena ada kalimat ini, ya kalau kamu nggak keberatan, ya yang paling pas kan ini. Bagaimana jika ini berarti kan menawarkan bantuan. Bagaimana jika aku antar ke rumah dan kamu istirahat? Nah ini tinggal setuju atau tidak. Nah bentuk jawaban setujunya dengan kalimat jika kamu tidak keberatan ini berarti setuju diantar ke rumah. Sekarang yang berikutnya, orang pertama mengatakan untuk Amri mengatakan, what if we practice English drama this afternoon? Bagaimana jika kita latihan drama bahasa Inggris sore ini? Nah, ini orang kedua, Risma mengatakan, bla bla bla, it's the right time. Waktu yang tepat adalah waktu yang tepat. We still need many things to prepare. Kita masih butuh banyak hal untuk siapkan. Nah, kira-kira ini pendapat atau tidak? Tentu kalian sudah tahu jawabannya. Nah, kita lihat Siti, ada orang lain di sini menjawab, I agree with Arisma, with better. Kita sebaiknya konsultasi pada guru bahasa Inggris kita terlebih dahulu. Nah, ini Siti setuju dengan orang yang kedua. Nah, pertanyaannya kan orang kedua ini setuju atau tidak dengan pertanyaan orang pertama ini. Nah, pilihannya good idea, ini berarti setuju. B, I'm certain, saya yakin. C, I don't think, saya tidak sependapat. D, I don't mind. Ya, tentu kalian tahu jawabannya. I don't mind tadi kan, mind di sini jangan dimaknai pikiran ya. Mind di sini dimaknai keberatan. Saya tidak keberatan. Nah, di sini kalian bisa memilih dengan tepat kalau kalian paham semua arti pilihan 4 ini. Dan tadi sudah saya sampaikan, yang A ini itu ide bagus seperti setuju, I'm certain, aku yakin ini juga setuju, I don't think, nah ini yang beda. I don't think, saya tidak sependapat.
Kenapa tidak sependapat? Karena kita masih butuh banyak hal untuk disiapkan. Ini kata orang kedua atau Risma. Sedangkan orang ketiga menyetujui dengan si Risma ini yang menyatakan dia setuju dengan Risma. Dan dia menambahkan keterangan, kita lebih baik konsultasi pada guru bahasa Inggris kita. Berarti orang kedua ini tidak setuju dengan usulan orang pertama, yaitu I don't think. Ya, sekali lagi isinya adalah I don't think. Saya tidak sependapat. Ya. Nah, sekarang berikutnya, silakan kalian cari materi lain, browsing di internet, banyak sekali materi tentang ungkapan setuju dan tidak setuju, yang tentu saja kalian bisa cari dengan leluasa dan tentu akan mendapatkan informasi yang lebih lengkap dari yang saya sampaikan secara singkat tadi. Nah, setelah itu kalian kerjakan latihan melalui Google Form yang nanti linknya akan saya sampaikan segera. Okay, students, I think it's enough for today. We can continue next time. Let's close these activities by saying hamdalah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.